Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohaninya, sehingga kalian tetap beraktivitas seperti biasanya dan mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan maksimal ya. Baik, anak-anakku, kemarin kita sudah bahas tentang apa itu korespondensi satu-satu. Ya, di situ dijelaskan bahwa korespondensi satu-satu adalah merupakan suatu fungsi di mana fungsinya adalah fungsi khusus. Saking khususnya ya, bahwa korespondensi ini ya dia itu setiap anggota A ya mendapat tepat satu pasangan di setiap anggota B dan sebaliknya. Sehingga kalau korespondensi satu-satu, panah yang A ke B atau B ke A hanya satu pasang saja. Beda kalau fungsi. Kalau fungsi anggotanya sebelah kiri A-nya itu nggak boleh ada yang double atau yang kosong ya. Kalau korespondensi satu, baik A maupun B-nya, semuanya harus berpasangan dan anggota A sama B-nya hanya satu panah saja masing-masing. Dan ingat, syarat dari korespondensi satu-satu ini, anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B-nya jumlahnya harus sama banyak. Contoh di sini ada A, B, C, D. Maaf, ada A, B, C. A itu kores, karena jumlah anggotanya sama-sama 4, dan panahnya lihat, dari A ke B-nya masing-masing tepat satu pasangan ya. Tidak ada yang double. B, kores. Masing-masing anggota A sama B-nya kiri kanannya ada 5. Dan panahnya pun hanya satu pasang. Dikatakan hanya itu seperti ini. 3 hanya ke 8, 4 hanya ke 4, 5 hanya ke 6, 6 hanya ke 5, 7 hanya ke 7. Pun B-nya ya sama. Nah, C ini bukan korespondensi. Meskipun jumlah anggotanya sama-sama 5 dan ada anggota yang hanya 3 hanya ke 4, 4 hanya ke 5, 5 hanya ke 6, dan 6 hanya ke 7. Tapi ada anggota yang tidak dipasangkan, yaitu 7 dan 8 ini. Sehingga tidak ada pasangan itu juga menyebabkan dia bukan kores. Selain harus jumlahnya harus sama banyak, panahnya harus hanya satu-satu. Ketika dilihat seperti ini ya, maka bukan korespondensi. Ini yang menyebabkan dia bukan kores. Seperti itu ya kemarin ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang ini ya, contoh-contoh yang Pak Sor sampaikan kemarin. Spasi panah-panah yang kemarin ya. Nah, ini juga bentuk dalam himpunan pasang berurutannya. Kalau yang tadi itu panah itu diagram panah. Kalau menentukan korespondensi satu-satu, kamu mau mengecek apakah dia kores atau bukan dalam bentuk himpunan pasang berurutan itu mudah banget. Kalian tinggal cek syarat ini, ya kemarin Pak sudah jelaskan bahwa kamu cek X dan Y-nya saja, ya. Kedua-duanya kamu cek X dan Y-nya tidak boleh ada yang double. Itu kalau kores. Kalau yang sebelumnya, kalau fungsi itu hanya X-nya saja yang kamu cek. Kalau kores, saking khususnya, fungsi khusus, Y-nya juga kamu cek. Nah, di sini yang kores yang mana? Yang A, yang C, dan yang D. Kamu cek deh X-nya, A, C, D. Itu tidak ada yang double. Beda dengan yang B. Kalau yang B ini bukan. Kenapa? Karena ada yang double. Di mana yang double? Kita cek. X-nya 2, 3, 4, 5. Oke, X-nya nggak ada yang double. Kemudian kita cek Y-nya. Ada 3, 4, 5, 3. Oh, ini yang menyebabkan B itu bukan kores karena ada yang double di Y-nya yaitu angka 3. Itu saking khusus yang korespondensi. Ya, dalam himpunan pasang berurutan, X sama Y-nya harus kamu cek. Ya, kalau fungsi hanya X-nya aja nanti posisinya ya. Mudahnya seperti itu. Oke. Nah, ini juga kemarin diminta mana yang kores, mana yang bukan. Nah, ini kita sama cek aja X sama Y-nya ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang double. 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang double, makanya ini kores. Kemudian yang 2 ada A, B, C, D. Nggak ada yang double. Y-nya 3, 5, 5, 7. Nah, ini yang membuat poin yang kedua ini bukan kores. Karena Y-nya, di sini ada angka 5 yang double.
Kemudian 3, 1, 2, 3, 4. Oke, X-nya aman. Kemudian Y-nya ada A, B, A, C. Oh, ini yang membuat nomor 3 juga bukan kores. Ada di posisi Y, yaitu A-nya double. Nomor 4, 1, 2, 2. Nah, ini langsung ketemu. Oh, ini bukan kores karena di X-nya ada angka 2 ini double. Kemudian 5, 1, 2, 2. Oh, ini banyak ya yang samanya ya. Ini ada double, ini juga double nih. Dan 1 cukup itu membuat dia bukan kores. Kalau banyak banget ya udah pasti bukan kores ya. Jadi kalau mengecek kores, dua-duanya harus dicek. Nah, terus materi hari ini adalah, yang tadi Pak sampaikan, kita akan menentukan banyaknya bentuk fungsi atau pemetaan ya. Kita jelaskan bahwa fungsi itu bahasanya pemetaan. Yaitu dan korespondensi yang mungkin terjadi. Kalau relasi tidak ada ya, karena relasi kan nggak ada, hanya aturan tertentu saja. Ya, kalau fungsi ada aturan khususnya, apalagi korespondensi. Ya, jadi menentukan banyaknya bentuk fungsi dan korespondensi yang mungkin terjadi. Oke, baik. Pasor di sini akan menjelaskan terlebih dahulu menentukan banyaknya fungsi terlebih dahulu ya, karena rumusnya berbeda dengan korespondensi. Perhatikan. Ya, di sini ada permasalahan. Kalian diminta menentukan banyaknya bentuk pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi. Diketahui himpunan P-nya ada A, B, C. Ya. Himpunan Q-nya ada 2 dan 4. Nah, Pasor buat dalam bentuk diagram panah. Kita siapkan P-Q-nya. Ini Pasor silakan dua diagram panah terlebih dahulu ya, masih kosong panahnya ya. Panahnya masih kosong. Ya, belum Pasor panah-panahin. Di sini minta soalnya adalah dalam bentuk diagram panah ya, tunjukkan semua bentuk pemetaan yang mungkin terjadi dari P ke Q. Oke, sebentar Pastor baca chat dulu. Ini siapa ngechat nih? Oke, silakan di sikapi ya, yang udah chat ya. Saya ulangi, ada himpunan P, A, B, C, dan Q-nya 2 dan 4. Tentukan dalam bentuk diagram panah banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin. Awas nih, ada 2 permasalahan. Dari P ke Q dengan yang kedua Q ke P itu berbeda. Lihat posisinya ya, bahwa P ke Q berarti P-nya sebelah kiri nih, seperti yang digambarkan di depan. Pertanyaan yang A. Ya. Kalau dari Q ke P nanti sebaliknya. Q-nya sebelah kiri, P-nya sebelah kanan gitu dimintanya. Nanti slide selanjutnya ya. Oke, kita yang A dulu. Dari P ke Q berarti P-nya sebelah kiri, Q-nya sebelah kanan. Masing-masing anggota P-nya ada A, B, C, Q-nya 2 dan 4. Pastor sediakan 2 slide dulu. Diminta untuk membentuk dalam bentuk fungsi. Oke, kalau Pak Asro panahin angka huruf A ini ke angka 2 semua, ABC-nya. Oke, ini fungsi atau bukan? Ada yang mau menjawab? Tetap fungsi, Pak. Fungsi. Kenapa fungsi? Karena di P-nya itu semuanya memiliki panah dan sama-sama memiliki satu pasangan gitu, Pak. Ya, jadi kalau fungsi itu cek sebelah kirinya aja ya. Iya, Pak. A, B, C-nya hanya memiliki satu pasang, yaitu A-nya hanya kedua, B-nya hanya kedua, C-nya hanya kedua. Itu fungsi. P4-nya nggak ada pasangan, boleh nggak? Boleh kalau fungsi ya. Jadi A sebelah kirinya aja. Oke, ini fungsi ya, 1. Oke ya. Kemudian boleh nggak Pastor panahin ya A-nya kedua, B-nya tetap kedua juga, kemudian C-nya yang keempat. Fungsi bukan? Tetap fungsi, Pak. Tetap fungsi ya. Jelas bahwa anggota P, A, B, C, A dan B-nya hanya kedua, C-nya hanya keempat. Nah, ini kamu diminta seperti ini. Panah-panahin, jangan sampai ada yang bentuknya yang sama. Ini kan 1 dan 2 beda bentuk ya. Kalau yang pertama ABC-nya kedua semua. Kalau bentuk kedua,
AB-nya kedua, C-nya keempat. Terus ada lagi nggak? Nah, ini bentuk lain dari yang pasal bentuk. Bikin di depan layar kalian. Nah, ya. Ini adalah total dari semua bentuk diagram panah yang membentuk fungsi ketika diminta dari P ke Q. Tadi sudah yang dua ya. Ini yang ketiga. Kamu lihat ya. A-nya tetap kedua. Sekarang gantian. B-nya yang keempat. Kalau tadi kan C-nya yang keempat. C-nya tetap kedua. Ini fungsi. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat. Gantian A-nya yang keempat. B sama C-nya tetap kedua. Fokus yang pertama ya. Awalnya kan kedua semua. Aduh, baterai pastror agak ini bentar ya. Nah, lupa dicas. Oke. Sedangkan bentuk yang kelima ya. Ini B sama C-nya keempat, A-nya kedua. Bentuk keenam, A sama C-nya keempat, B-nya yang kedua. Seperti itu ya, gantian ya. Kemudian yang ketujuh, A, B-nya keempat, C-nya yang kedua. Kemudian bentuk yang ke-8, semuanya keempat. Kalau kamu cek, ini sudah membentuk semua fungsi sudah terjadi. Dari P ke Q, di mana anggota P-nya ada A, B, C, dan Q-nya ada 2 dan 4. Ketika kamu diminta, coba buat diagram panahnya yang membentuk fungsi. Ketika anggota P-nya A, B, C, Q-nya 2 dan 4, dari P ke Q. Ya, seperti ini bentuknya. Kemungkinan ada 8. Ya, totalnya ada berapa? Ada 8. Seperti itu ya. Ketika diminta bentuk diagram panahnya. Oke, silakan. Ada yang bertanyakan dulu sebelum bahas lanjut yang bagian B. Ini soalnya diminta bentuk diagram panahnya ya. Ada berapa sih bentuknya gitu? Apa saja bentuknya kayak gimana? Seperti ini. Oke, lanjut ya. Kalau tidak bertanyakan. Kemudian yang B. Pertanyaannya beda, dibalik. Kalau pertama kan P ke Q, kalau B Q ke P. Nah, ini Q ke P seperti apa bentuknya? Nah, ini Q ke P, Q-nya sebelah kiri, P-nya sebelah kanan, dibalik ya. Jadi yang pertama itu 2 sama 4-nya ke A semua ya. Yang kedua 2 sama 4-nya ke B seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat ini ya. Ini ada yang kelima, yang keenam, 7, 8, 9 ya. Di sini kalau dari Q ke P ternyata totalnya ada 9. Nah, yang penting gimana panahin agar membentuk diagram panah yang membentuk fungsi ya. Yang penting anggota Q-nya, panahnya di Q-nya hanya memiliki satu pasang ya. 2 sama 4-nya ke anggota Q. Ya, dan nggak boleh ada yang bentuknya sama. Ini udah 9 ini udah beda-beda ya bentuknya masing-masing. Coba aja dicek. Jadi caranya seperti Pak saya sampaikan di awal ya. Panahin anggota Q-nya ke P hanya satu pasang saja. Dan nggak boleh ada yang bentuknya yang sama. Totalnya ada 9 kalau Q ke P. Oke. Terus kesimpulan dari materi ini ya membuat diagram panah total yang P ke Q ada 8, Q ke P ada 9, adalah ini kesimpulannya. Pada contoh yang sebelumnya tadi, bahwa anggota P itu ada, A, B, C itu ada berapa total anggotanya? A, B, dan C. Ada 3 ya. Oke, ini kamu perhatikan ada simbol ini, bahwa maksud dari simbol N, buka kurung P itu jumlah. Maaf, bukan jumlah, bahasa lainnya apa ya? Banyaknya anggota aja ya. Kalau jumlah dikiranya nanti ditambahin. Ya, jadi banyaknya anggota P. Nah, banyaknya anggota P ada berapa? Ada A, B, C, ada 3. Kemudian anggota Q-nya ada 2 dan 4, berarti ada 2. Ya, kalau kamu perhatikan di soal sebelumnya kan seperti ini ya. Tuh.
Ya. Nah, kesimpulannya adalah ketika diminta banyaknya pemetaan dari P ke Q, soal yang A tadi, itu kan totalnya ada 8 ya. Itu kalau kalian gunakan rumus, ya, menentukan banyaknya anggota dari P ke Q, kamu tinggal, ya, banyaknya anggota Q, kamu pangkatkan dengan banyaknya anggota P. Banyaknya anggota Q-nya kan ada 2. Banyaknya anggota P-nya kan ada 3. Jadi P ke Q, berarti Q pangkat P. Jadi anggota Q-nya dipangkatkan dengan P. Gitu. 2 pangkat 3 yaitu 8. Dan di sini dapat saya buktikan, ya memang banyaknya bentuk fungsinya ada 8. Ini terbukti ya. Kemudian bagaimana tadi kalau Q ke P ada 9? Ya, kalau Q ke P berarti anggota yang di P banyaknya dipangkatkan dengan Q. Jadi 3 pangkat 2 yaitu 9. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu, silakan. Sebelum Pak kasih percobaan buat kalian mengerjakan. Cukup? Oke, Pak tanya. Kalau dari K ke L, berarti rumusnya gimana? Cara mengakali rumusnya tentang fungsi. Kalau dari K ke L, kalau dari A ke B, kalau dari B ke A, kalau dari L ke K. Ayo, ada yang mau menjawab? Silakan. Sebelum masa tunjuk. L pangkat K. Yang pertama, kalau K ke L, gampangnya jumlah anggota yang di L dipangkatkan dengan yang di K ya. Seperti itu ya. A ke B. B pangkat A, Pak. B pangkat A. Kalau B ke A, selain Fatima Aska. A pangkat B. Oke, terima kasih Sindira. Kalau B ke A, jadi A pangkat B. L ke K. Ayo. Ya, Kaisan, silakan jawab. Oh, Kinan, silakan. Udah aktifin. K pangkat L. K pangkat L. Jadi ketika diminta banyaknya fungsi, lihat dulu ya dari mana ke mana. Kalau K ke L ya L-nya, banyaknya anggota L-nya dipangkatkan K. Gampangnya gitu ya. Tapi ingat, yang dipangkatkan adalah banyaknya anggotanya ya. Dicek dulu. Kayak P ini A, B, C ada 3. Q itu 2 dan 4 berarti ada 2. Oke. Ya. Siapa yang menjawab yang A? Silakan. Silakan, siapa yang menjawab nomor 2? 16, Pak. Dari mana, Fatih? Kan Q-nya ada 2 anggota. P-nya ada 4 anggota. Berarti 2 pangkat 4, Pak. Oke, anggota P-nya ada berapa? Anggota P-nya ada 4. Ada 4. Ya, anggota Q-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Yang A dimintanya dari mana ke mana? P ke Q. P ke Q. Gampangnya, yang di Q-nya dipangkatkan dengan P. P. Q-nya ada berapa? Q-nya ada 2. 2 dipangkatnya dengan 4 gitu ya. Maka hasilnya ada tadi? 16. 16. Oke. Yang B. Siapa? Udah ada tuh. 16 Dari mana? Cina? dari 4 pangkat 2. Oke, diminta dari Q ke P ya. Maka Gina rumusnya gimana kalau Q ke P? P pangkat Q. P pangkat Q. P-nya ada berapa? 4. P-nya ada 4, Q-nya ada 2 ya. Maka 16 juga. Oke, karena di sini sama ya. Jadi pas tulis lagi juga nggak apa-apa nih. NP-nya tadi ada 4 di awal. NQ-nya juga sama ada 2. Ketika diminta Q
Q ke P, maka P pangkat Q. Awas, sampai kebalik ya. Ini kebetulan hasilnya sama-sama 16 ya, jadi aman sih sebenarnya. Tapi ingat pola rumusnya ya, dari mana ke mananya. Oke, selanjutnya ini. Siapa yang menjawab? Yang A. Jadi kalau yang ini, tentukan dulu angka-angkanya ya. Siapa yang menentukan himpunan A itu angkanya berapa aja? Bilangan asli ganjil kurang dari 11. 1, Hati 3, ya. 1, 5, 7, 3, 9. 5, 7, 9. Oke, yang B. Bilangan prima antara 2 dan 11. Antara 2 dan 11 berarti 2 dan 11-nya jangan ikut serta ya. Siapa yang mau menjawab? Kaisan, silakan. Pasal tunjuk. Bantu untuk menentukan bilangan prima antara 2 dan 11. Prima itu yang mana, Pak? Lupa. Oh, kan. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Mirip-mirip bilangan ganjil, tapi nggak semua bilangan ganjil itu prima. Cek dulu ya. Kalau ada angka ganjil yang bisa dibagi dengan angka yang lain, maka itu bukan prima. Kayak contohnya 25 itu bukan prima, karena bisa dibagi angka 5. 31 itu prima, karena 31 nggak bisa dibagi angka lain, hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri sama 1. Nah, kamu cek bilangan prima antara 2 dan 11, silakan. Tiga, 5, sama 7, Pak. Oh, Kandis yang menjawab. Berapa, Jess? 3, 5, dan 7. 5 Oke. sama 7. Oke, next nanti Kaisan ya. Oke, Kaisan. Makasih Gandes. Berarti Kaisan anggota A-nya ada berapa? Banyaknya anggota A-nya nih. Banyak anggota A. 5. Anggota B-nya? 3. Oke. Berarti Kaisan yang soal yang A ketika diminta dari A ke B, rumusnya apa, nak? Kalau dari A ke B, rumusnya? Halo? Ya, dari A ke B. Maka penyelesaiannya, rumusnya? Perlu next sebelumnya? Wah, ayo teman-temannya udah ngerget nih. Itu. Oh, silakan cek dulu sebelum kamu menjawab yang tadi. Sudah cukup? Cukup ya? Silakan. A ke B. 5 pangkat 3. Rumusnya dulu dong. A ke B. Ayo, rumusnya apa dulu? A pangkat B. A pangkat B. Oke. Ada yang mau memperbaiki? Sepertinya Kaisan salah ya. B pangkat A. Ya, ini salah ya Kaisan ya. Mohon diperhatikan lagi. Setelah ini kamu jawab yang B. Oke, Belva Gilang lanjutkan. Berarti harusnya gimana Belva? 3 pangkat 5. Rumusnya harusnya? B pangkat A. B pangkat A. Sama dengan? 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 yaitu 243. Oke. Kaisan yang B. B ke A. Ayo next Kaisan, segera nak. A pangkat B. A pangkat B. Udah tahu polanya sekarang? Iya. Oke, sekarang A pangkat B berarti? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 yaitu? 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. Ya, good. 125. Seperti itu ya. Ketika diminta A ke B, ya B pangkat A.
Ketika B ke A pangkat B. Jangan kebalik, nanti malah salah ya. Makanya tadi Pastor bilang di awal, jangan sampai keliru rumusnya, nanti kalau meleng sedikit ya ketukar. Oke. Ketika A ke B ya B pangkat A. B ke A ya A pangkat B. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah banyaknya bentuk korespondensi. Nah, ini sudah selesai. Intinya kalau menentukan banyaknya fungsi, ya dari mana ke mana dulu. Kalau A ke B, ya B pangkat A. Kalau B ke A pangkat B. Kalau P ke Q, Q pangkat P. Kalau Q ke P, P pangkat Q. Seperti itu ya. Yang dipangkatkan mana? Yang dipangkatkan itu yang huruf pertama. P ke Q. Maka yang jadi pangkatnya P-nya. Q ke P. Maka yang jadi pangkatnya Q-nya gitu. Gampangnya gitu ya. K ke L. Maka K-nya itu yang jadi pangkatnya. Tinggal dicek jumlah anggotanya dulu ya. Seperti itu ya. Kalau masih bentuknya seperti ini, tentukan dulu anggota-anggotanya. Tadi Kaisan kesulitan bilangan prima. Ya, dihafalin ya. Teman-teman juga mungkin ada yang sulit juga. Bilangan prima itu apa sih? Dan sampai kamu paham rumusnya, maksudnya, tapi nggak bisa menentukan anggotanya juga nanti salah. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa lah dibagi dirinya sendiri. Dimulai dari angka 2. 2, 3, 5, 7, 11. 15 bukan ya, 9 bukan. 13 itu prima. 17, 19, nah itu prima. Oke, nah ini adalah menentukan banyaknya korespondensi satu yang mungkin terjadi. Nah, ini Mas langsung gambarkan. Diketahui A-nya min 7, min 8, min 9, dan B-nya 50, 65, 32. Gambarlah korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Kemudian ada berapa seluruh jawaban A di atas? Ada 6 ya, udah terlihat di depan ada 6. Ada 6. Nah, ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Kemudian gambarlah semua korespondensi yang mungkin dari ini nih, gambarnya kayak gini ya. Gambar yang pertama, min 7, min 8, min 9 masing-masing. Kalau korespondensi kan masing-masing hanya satu pasang. Jadi min 7 hanya ke 50, min 8 hanya ke 65, min 9 hanya ke 82. Pun sebaliknya, 50 hanya ke 7 gitu loh. 65 hanya ke min 8, min 82 hanya ke min 9. Nggak boleh ada yang kosong. Kamu cek aja. Ya, tidak ada yang kosong. Dan tidak ada yang double. Semuanya memiliki panah semua, hanya satu. Dan bentuknya nggak ada yang sama. Ini jadi totalnya ada 6. Ya, dipasang-pasangkan seperti itu ya. Nah, kenapa hanya A ke B, bukan B ke A? Ada yang mau menyimpulkan? Kalau yang fungsi kan ada A ke B, B ke A, itu beda. Pertanyaannya hanya satu loh. Gambarkan semua korespondensi satu yang mungkin dari A ke B. Kalau yang sebelumnya fungsi kan ada P ke Q, kemudian keduanya Q ke P dibalik. Dan hasilnya ada 8, kemudian yang dibalik ada 9. Kalau ini korespondensi, kenapa hanya A ke B saja? Halo? Ada yang mau menyimpulkan? Akil, coba Akil. Simpulkan Akil. Atau Aska. Kalau apa namanya? Korespondensi. Korespondensi itu kan pasti sama Pak ujung-ujungnya. Oke, ya pasti sama. Kenapa? Karena anggotanya sama, terus cuma boleh narik satu. Ya. Oke, good itu. Ya, emang kesimpulannya seperti itu. Pasti sama. Karena kenapa? Ya mau A ke B, mau B ke E, ya sama. Ya, coba aja. Ya, kamu balik, ya hasilnya begini juga. Cuman beda posisi angkanya aja, nanti B-nya sebelah kiri, A-nya sebelah kanan. Dan bentuknya pasti sama begini. Pertama karena korespondensi adalah fungsi yang khusus. Jadi kalau A ke B dan B ke A sama. Pertama jumlah anggotanya sama, ya wajib sama ya, sama-sama 3. Kalau korespondensi ya sama-sama 3, sama-sama 4. Kedua, ketika kamu dibalik pun ya sama. Ya, jadi cukup A ke B saja yang ditanyakan. Kemudian apakah sama rumusnya dengan fungsi ketika menentukan banyaknya? Ini kan ada 6 nih. Apakah sama? Kalau tadi kan A ke B berarti B pangkat A. Ya kan? Kalau B ke A berarti A pangkat B jumlah anggotanya. Nah, ternyata kalau korespondensi, anggotanya di sini ada berapa nih? Min 7, min 8, min 9. Anggotanya A-nya ada berapa?
Ada 3 ya. Banyaknya anggota A-nya ada 3. Dan banyaknya anggota B-nya ada berapa? Sama-sama 3 lah kalau korespondensi mah ya. Kan kalau dipangkatkan kayak fungsi kan jadi jawabannya ada 27 ya. 3 pangkat 3 itu. Nah, itu caranya bukan begitu kalau kores nih. Ingat ya. Caranya adalah kamu gunakan namanya, di sini anggotanya ada berapa? Banyaknya. Ada 3. Maka untuk menentukan banyaknya anggota dari korespondensi ini, kamu gunakan namanya perkalian. Ya. Nah, perkaliannya adalah ketika kamu tahu ketika kamu tahu banyaknya anggota masing-masing adalah 3, maka kamu tinggal gini aja. 3 ya kali 2 kali 1. Nah, seperti ini. Silakan, ada yang bertanyakan nggak? Ya, ini namanya adalah faktorial ya. Jadi 3 faktorial ya. 3 tanda seru itu namanya faktorial. Ini 3 dari mana? 3 itu dari jumlah anggota A dan B yang sama-sama ada 3. Jadi 3 faktorial, 3 itu ya. Caranya adalah 3 faktorial itu ya 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Jumlahnya adalah 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Oke, sampai sini tanyakan mengenai banyaknya korespondensi satu. Jadi menggunakan apa tadi? Faktorial ya. Kalau kamu nggak paham faktorial ya, ketika kamu tahu anggota A dan B-nya sama-sama 3, tinggal 3 mundur kali 2 kali 1. Jangan kali 0, nanti hasilnya 0. Jadi sampai 1 ya, bilangan asli ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu ya. Tadi dilihat bahwa anggota A-nya ada 3, anggota B-nya pun ada 3. Maka kamu gunakan menentukan banyaknya korespondensi 1 adalah 3, 2, 1 dikalikan. Itu 6. Itu 3 faktorial ya namanya. Oke. Silakan. Ada yang mau menentukan berapa hasilnya? Anggota P-nya ada berapa? K-nya? 24, Pak. Oke, Fatih udah menjawab 24. Kita cek ya. K-nya anggota P dan Q-nya ada berapa, Nak? Halo, K-nya? Masih hadir? K-nya? Pas tanya, Nak. K-nya hadir? Hadir nggak K-nya? Halo, kayaknya? Silakan dijawabnya. Coba Kil, dihubungi Kil, kayaknya Kil. Itu nggak nyaut sih, tidur. Ya, Pak, oke. Ya. Oke, Pak Sur, pindah ke Nadia. Silakan Nadia. Ayo Nadia. Anggota P dan Q-nya ada berapa? Halo? Silakan. Nadia. Ini nggak ada orangnya ya. Gilang nggak ada. Oke, Pastor nggak. Kalau nggak nyut nggak hadir berarti ya. Pastor belum lapor ke tim kehadiran. Bimo, silakan jawab, Nak. Bisa, Nak? Tadi Nadia dan kayaknya ya bermasalah, nanti kalau nggak nyut berarti nggak hadir. Tadi Bimo nanya anggota P dan Q-nya ada berapa, Nak? 4. Ya, iya kayak 4 ya. Kayak Nadia emang nggak terlihat di sini ya, dia hanya ngaktifin kamera tapi nggak ada orangnya. Pak.
Kayaknya, Dir? Mic-nya bermasalah. Kenapa kayaknya? Oh, panggil saya. Iya, tadi kenapa? Di mana? Mic-nya nggak bisa ke itu. Siapa ini? Kayaknya. Oke. Mohon ketika ditanya, nyaut ya. Artinya kamu ada. Mic-nya tadi bersalah. Ya. Nah, dia ajar ya. Makasih, Akil. Oke, sekarang Baik. lanjut. Kayaknya, jadi gimana nya? Tentukan banyaknya korespondensi satu dari himpunan tersebut. Tadi rumusnya apa tadi? Seperti ini ya. Ketika ada anggotanya 3, 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Kayaknya masih bisa, audinya bisa diaktifin nggak? Iya, udah bisa, Pak. Silakan. 4 Berarti 4 faktorial gitu ya. Artinya 4 kali mundur aja. Setelah 4 berapa sih? Sebelum 4 apa sih? 3 terus kali 2 2 terus. 1. Nah, gampangnya gitu ya kalau korespondensi satu ya. Kalikan faktorial seperti ini. Kalau ada 4 yang 4, 3, 2, 1. Berarti berapa totalnya? 20? 25, 24. 24 ya. Oke, next. Nadia. Anggota P-nya ada berapa, Nak? Tadi Nadia udah bangun kayaknya nih. Anggota Q-nya ada berapa? Silakan, Nadia. Ayo, Nad. Nadia. Aktifkan audionya. Tuh. Silakan. Sir, katanya Nadia nge-lag. Like. Iya. Oke, pasal pindah ke Audrey. Silakan, Dre. Anggota P dan Q-nya ada berapa, Dre? Kayaknya 6. Oh, ya 6 ya. Masing-masing 6 ya, kalau korespondensi sama. Oke, maka tentukan banyaknya korespondensi yang terjadi dari dua himpunan tersebut. Berarti 6 faktor real. Berarti? Ayo, Dre, cepet deh. 5, 4, 3, 2, 1. Loh, ini kan dari 6. Oh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bantu Audrey. Teman-teman kalikan. 6 kali 5, 30. 30 kali 4, berapa? 120. Ya, Dre? 120 kali 6, kali 3, 360 kali 2, 720. Wow, banyak banget korespondensinya ya. Masing-masing ketika anggotanya ada 6, itu nanti ada 720 bentuk korespondensi satu loh. Bentuk gambar yang kayak gininya nih, ada 721. Bisa dibayangkan ya. Di 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Benar nggak? 6 kali 5 ya. 30, 120, 360 ya. 120 ya. Oke. Nah, sekarang adalah materi selanjutnya. Jadi udah selesai tadi ya, menentukan banyaknya korespondensi satu. Kesimpulannya adalah kalian tinggal mengalihkan secara faktorial ketika ada masing-masing anggotanya jumlahnya ada 3, tinggal 3 faktorial. Yaitu 3, 2, 1 dikalikan. Ketika jumlah anggotanya ada 4, berarti 4 faktorial. 4, 3, 2, 1 dikalikan. Kalau ada jumlahnya ada 6, masing-masing anggotanya, ya 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jangan dari 5 atau jangan dari 4. Salah ya, dari 6. Tapi pastikan dulu anggotanya benar-benar, korespondensi kan benar-benar harus sama ya. Dan harus tepat. Jangan sampai menentukan jumlah anggotanya salah. Oke, sekarang adalah menentukan daerah, apa ini namanya? Ya, daerah hasil dan bayangan pada sebuah bentuk fungsi. Ya.
Pertama adalah daerah hasil atau range. Perhatikan caranya ini sama, kamu tinggal substitusikan. Ya. Suatu fungsi atau pemetaan dinyatakan dengan fx sama dengan 3x plus 5. Ya. Ini adalah namanya rumus fungsi. Ya. Kamu perhatikan bentuk rumus fungsi seperti ini ya. Fx sama dengan 3x plus 5. Ini f itu fungsi dari x gitu ya. Di mana fungsi fx-nya adalah 3x plus 5. Tentukan daerah dengan daerah asalnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Daerah hasil dari fungsi tersebut adalah, oke, di sini ada min 2, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2. Ini X-nya ya. Ini X-nya ada min 2, ada min 1, ada 0, ada 1, dan ada 2. Jadi ada 5X. Kamu masukkan ke sini. Substitusikan. Ya, langsung saja ya. X yang pertama adalah min 2, maka 3 min 2 tambah 5. Yo, berapa? Berapa? Min 1 ya, Pak. Dari mana? 3 kali min 2 kan min 6. Ditambah 5 jadi min 1. Ya, 3 kali min 2 adalah min 6, tambah 5. Jadi min 1. Oke, yang kedua, ini udah selesai. X yang kedua, min 1, 3. Ini ganti min 1. Gantian. Nah, berarti ini berapa? 3 kali min 1? Ayo. Berapa? 2. Min 3 tambah 5, yaitu 2. Ini udah selesai. Tinggal X yang ketiga, yaitu 0. Tambah 5. Berarti berapa hasilnya? Berapa? 5. Ya, 3 kali 0, 0 ya. Tambah 5 jadinya hasilnya 5. Ini udah. Kemudian X yang ketiga, yang keempat, yaitu 1. Nah, gitu ya. Tambah 5. Berarti hasilnya adalah 3 kali 1, 3 tambah 5. Jadi 8. Terakhir, X-nya adalah 2. Ganti kurungnya 2. Berarti 6 tambah 5. Jadi 11. Maka daerah hasil yang diminta adalah min 1, 2, 5, 8, 11. Ini hasilnya ya. Nah, ini daerah hasilnya. Min 1, 2, 5, 8, 11. Setelah kamu masukkan nilai daerah asal min 2, min 1, 0, 1, 2 dengan rumus 3X plus 5. Mudah ya. Tinggal disubstitusikan, kalikan, atau ditambah dikurangi. Oke. Kemudian contoh hasil bayangan. Sama. Pada fungsi ini, fx sama dengan 2x min 10, tentukan bayangan dari 5. Rasanya sama, cuman ini cuma 1 doang ya. Kalau ini kan ada min 2, min 1, 0, 1, 3. Bayangan dari 5 ya, kamu masukkan saja. Substitusikan. 2, X-nya adalah 5. Seperti itu. Jadi berapa ini hasilnya? 10 kurang 10. Dengan 0. Maka hasil bayangannya adalah 0. Ya. Oke, ditanyakan dulu silakan. Cukup? Oke. Ya, silakan. Pak Asror minta nomor 1. Ada yang menjawab? Pak Asror minta ini dong, siapa nih? Adam Ilyas. Nggak ada suaranya nih. Diam aja. Ayo, Yas, biar ada suaranya, Yas. Yas. Langsung semua, Pak. Ya, X-nya ada berapa aja, Yas? 1, 2, 3. Ada 1, ada 2, dan 3. Oke, yang pertama aja, Yas. Soal nomor 1, Yas. Maka 5, X-nya berapa dulu? Ini ada. Ini rumus fungsinya ada 5X min 3 ya. Ada 1 kurang 3 gitu ya. Berarti berapa, Yas? 2. 5 kurang 3 yaitu 2. Kemudian yang kedua, 5. Ini berapa, Yas? 2. 2 kurang 3. Maka berapa, Yas?
8. Oh, 8. 5 kali 2. Kok 8? 7. Ya, 10 kurang 3 adalah 7. Terakhir, X yang terakhir ini 1 udah, 2 udah. X yang ketiga, kurang 3. Berarti berapa nih? 12. Ya, 5 ketiga adalah 15, kurang 3, jadi 12. Maka daerah hasil dari 1, 2, 3 adalah 2, 7, dan 12. Jadi ditulis seperti ini ya. Oke, selanjutnya paslon minta Arsyad. Arsyad, Awak X-nya berapa aja, Nak? 246. Ya, 2, 4, dan 6. Oke, masing-masing disubstitusikan ke bentuk rumus fungsi 3x min 7. Berarti 3 2 kurang 7 ya. Berarti berapa nih? 6 kurang 7 min 1 ya, Pak. Ya, good, mantap. Yang kedua X-nya 4. Kurang 7, berapa? 12 kurang 7. Ya, betul. 5. 5, betul. Yang terakhir, ini udah. Tinggal 6. Kurang 7. 3, 6. Kurang 7. Ya, 18 kurang 7. 7. 11. Maka daerah hasilnya adalah ini ya. Yaitu min 1, 5, dan 11. Seperti itu. Sekarang terakhir adalah menentukan bayangan. Tadi bayangan sama ya. Ini contoh bayangan ya. Tinggal substitusikan juga. Cuman ini ya bayangan dari berapa? Bayangan dari 5 ya. Masukkan 5 aja sekali doang. Ya. Kalau daerah hasil banyak ya tadi ya. Oke. Nomor 1, Yusung. Ya kan, Sung? Ini rumus fungsinya ya, Nak. 2x min 11. Diminta bayangan dari 10. Maka gimana, Sung? 2 kali 10 kan, Pak? Habis Iya. Iya, betul. Tinggal substitusikan saja. Berarti? 9. 20 kurang 11. Yaitu 9. Terima kasih, Yusung. Terakhir, Keisha Dara. Ini bentuk rumus fungsinya ya, Keisha Dara. Diminta bayangan dari 4. Substitusikan ke rumus fungsi 5x min 7. Keisha Dara. Iya, Pak. Ya, silakan. Berapa, Nak? 5. 5, X-nya berapa? 4, 4 kurang 7 ya? 7, Berarti berapa ini? 20 kurang 7, Ya, 20 kurang 7 sama dengan? 13. Ya, 13. Oke. Salah? Beneran nggak salah? Benar nggak? Benar ya. Jadi 20 kurang 7 adalah 13. Oke. Itu ya yang bisa Pak sampaikan hari ini mengenai tadi tentang apa tadi pertama? Menentukan banyaknya bentuk fungsi dan korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Kalau bentuk korespondensi itu kan materi hari Senin ya. Nanti tetap tugas hari ini mulainya dari ini, dari mana yang merupakan bentuk korespondensi satu ya, baik diagram Venn, map diagram panah, ataupun himpunan pasang berurutan. 2 soal itu ya. Jadi soalnya adalah pertama diagram panah, kedua nanti himpunan pasang berurutan. Nanti soal selanjutnya adalah tugasnya kamu diminta menentukan banyaknya bentuk fungsi dan korespondensi satu-satu. Hanya menggunakan rumus, bukan suruh menggambar seperti ini. Ini maksud gambar itu hanya membuktikan bahwa ketika diminta banyaknya fungsi dari P ke Q atau Q ke P, itu seperti ini rumusnya. Ya, dari P ke Q, maka karena P ke Q, P-nya di pertama, maka P-nya jadi pangkat. Jadi Q pangkat P. Kalau Q ke P, ya saya balik ya. Karena Q-nya di pertama, maka Q-nya jadi pangkat. Dan jumlah anggotanya sudah dibuktikan tadi dalam bentuk gambar. Jadi nanti dimintanya hanya menggunakan rumus ini ya. Jangan sampai kebalik rumusnya.
Nah, seperti ini contohnya nanti soalnya ya. Tentukan banyaknya pemetaan dari P ke Q, maka Q pangkat P. Jumlah anggotanya tentukan dulu masing-masing. Oke, kemudian kalau korespondensi satu, tadi udah pas buktikan dengan gambar ini. Kalau anggotanya masing-masing ada 3, maka banyaknya korespondensi yang terbentuk ada 6. Bagaimana caranya menghitungnya? Tinggal menggunakan faktorial. Kalau ada 3 anggotanya, 3 faktorial, artinya 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kesimpulan dari korespondensi, rumusnya berbeda ya dengan fungsi yang sebelumnya. Kalau kores, faktorial. Ya, arti faktorial itu 3 faktorial, 3, 2, 1 dikalikan. Nah, kalau jumlah anggota P dan Q-nya 4, diminta banyaknya kores, maka 4 faktorial, 4, 3, 2, 1. Kalau jumlah anggotanya ada 6, ya 6 faktorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau menentukan daerah hasil dan bayangan, tinggal substitusikan aja ya ke bentuk rumus fungsi. Tentukan dulu X-nya apa aja. Kalau daerah hasil biasanya X-nya ini banyak nih, kayak min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya mau nggak mau satu-satu masukin. Min 2-nya, min 1-nya, 0, 1, 2-nya ya. Tentukan hasilnya. Nah, hasil ini namanya daerah hasil. Kalau bayangan, biasanya dimintanya cuma 1. Bayangan dari 5. Ya, masukkan aja ke rumus fungsi. Substitusikan ke X. Ya, 2X min 10. Ya, X-nya 5. Ya, 2 kali 5 kurang 10, yaitu 0. Nah, ini contoh-contohnya juga. Sudah kalian pahami betul-betul. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Pak Asror nanti memberikan tugas? Cukup ya. Pak Asror tutup dulu untuk recordnya.